Oke, nah teman-teman, sekarang ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga melalui video conference, di mana materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ukuran gejala pusat dan gejala letak. Saya yakin teman-teman sudah mempelajari materi ini, namun karena video conference kita itu tidak tiap minggu, tentu eh, kita tidak bisa mengikuti ritmenya dari sesi. Kalau diperhatikan, sesi materi ini berada pada pertemuan kedua dan ketiga, dan tentunya teman-teman sudah belajar mandiri dengan PPT yang sudah saya berikan, gitu ya. Nah, ini adalah materi yang sudah saya rangkum. Ini PPT satu lagi ya di kampus yang berbeda. Jadi tolong abaikan kalau ada logo dari kampus lain, itu tolong diabaikan saja teman-teman, gitu ya. Oke, nah yang akan menjadi eh, discussion kita pada hari ini itu ada tiga hal teman-teman ya. Kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana cara menghitung yang namanya min ya, min, median ya, modus, kuartil, desil dan persentil. Dan materi-materi ini sebenarnya teman-teman udah pernah teman-teman peroleh juga ya ketika teman-teman di SMA ya. Tepatnya itu di kelas 3 SMA. Betul nggak? Betul atau tidak teman-teman? Betul, Pak. Betul ya. Jadi teman-teman udah Pak, pernah dapat nih mata kuliahnya ya, mata pelajaran ini. Namun karena ini menjadi bagian dari mata kuliah statistik, maka kita perlu ya merefresh kembali ya, memaksimalkan kembali bahwasanya di dalam statistik ya materi-materi poin 1 sampai poin 3 ini sangat diperlukan. Oke, teman-teman, pertama kita akan melihat ya di dalam istilah statistik itu ada namanya ukuran gejala pusat. Jadi mungkin teman-teman kalau berpikir ukuran gejala pusat itu apa gitu ya. Nah, secara sederhana teman-teman ya, ukuran itu kan pengukuran ya, alat instrumen ya, instrumen di dalam statistik. Nah, salah satu instrumen yang paling sederhana ya di dalam statistik itu adalah ukuran ya, ukuran gejala pusat. Nah, ukuran tersebut itu menjadi penting, teman-teman. Kenapa penting? Karena kita tidak bisa menjalankan penelitian, tidak bisa melakukan riset kalau misalnya kita tidak tahu cara ngukurnya. Tentu kita perlu namanya parameter, ya. Parameter atau istilah lainnya itu adalah eh, bagaimana proses kita dalam melakukan step by step ya untuk melakukan penelitian itu sendiri. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang yang namanya statistik, tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya statistik itu sendiri, matematika, dan hitungan-hitungan yang sudah ada. Nah, untuk memahami statistik, tentu teman-teman perlu memahami statistik itu secara komprehensif. Nggak mungkin kan ujuk-ujuk teman-teman dikasih eh, cara perhitungan yang kompleks, sementara teman-teman tidak memahami nih perhitungan sederhana. Nah, ukuran statistik ini bagian dari statistik yang paling simple. Kenapa paling simple? Karena sifatnya adalah deskriptif. Teman-teman kan udah baca ya di materi sebelumnya bahwasanya dalam membuat ya, dalam mengolah, menganalisis suatu informasi itu kita bisa menggunakan yang namanya apa? Grafik, gitu ya. Grafik itu kan banyak modelnya teman-teman ya. Ada grafik batang, diagram, dan lain sebagainya, ya. Dan itu bagian dari statistik deskriptif, ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya,
model sederhana ya dari sebuah ukuran statistik, di mana dari titik-titik ini kita bisa memperoleh sebuah informasi, ya, apakah informasi tentang, anggap saja tentang eh, kenaikan sebuah penyakit gitu ya, kenaikan atau penurunan sebuah penyakit, anggap aja ini kota A, ini kota B. Nah, dari visual ini saja itu kan bisa kita lihat, oh, yang mana nih tingkat penyakit yang tertinggi itu di tahun berapa, di tanggal berapa gitu ya. Itu bisa kita peroleh. Nah, ini semua merupakan statistik deskriptif ya. Jadi statistik yang paling sederhana di dalam keilmuan statistik itu sendiri, gitu ya. Oke. Nah, jenis-jenis dari ukuran statistik itu teman-teman, itu ada 4 bagian. Pertama, kita akan berbicara tentang yang namanya ukuran gejala pusat hari ini. Nanti kalau misalnya ada waktu, kita akan coba masuk gejala letak, lalu ada namanya ukuran variasi, lalu ada ukuran keeratan hubungan, ya. Jadi teman-teman jangan berpikir ya bahwasanya eh, keeratan hubungan itu hanya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata di dalam statistik juga ada istilahnya, ada juga alat ukurnya, ya. Nah, itu menjadi sebuah poin penting dari pembelajaran kita. Oke, pertama kita lihat dulu ya, ukuran gejala pusat. Nah, ukuran gejala pusat itu apa, teman-teman? Ya, ukuran statistik yang menggambarkan atau mengisyaratkan pusat pengelompokan data. Jadi, ada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan untuk sebuah data yang baik itu seperti apa? Untuk data yang sesuai dengan eh, standar itu seperti apa? Nah, jadi ada standarnya, ada polanya. Polanya apa? Ya, melalui ini, melalui min, ya, melalui min, modus, dan median. Jadi, ini semua merupakan bagian dari ukuran gejala pusat. Nah, mari kita breakdown satu-satu ya teman-teman ya, satu persatu. Ini apa sih sebenarnya gitu ya? Walaupun sebenarnya saya yakin percaya teman-teman juga udah paham gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut kepada ukuran metode tadi, tentu kan kita juga perlu tahu ya, sifat-sifat dari ukuran statistik itu bagaimana sih sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat ya bahwasanya kalau modus itu merupakan ukuran yang paling lemah. Modus itu bahasa lainnya apa, teman-teman? Bahasa lain Nilai dari modus apa? nilai yang sering muncul. Ya, nilai yang sering muncul. Jadi itu merupakan ukuran yang paling simple, ya. Karena modus itu bisa tunggal, bisa lebih dari satu. Ya kan? Kalau teman-teman cek tuh ya dari sebuah data, ada banyak data, lalu teman-teman disuruh cari, teman-teman akan lihat, oh ternyata modusnya angkanya 10 nih, 12 nih. Kenapa? Karena angka tersebut yang sering muncul, yang kelihatan. Maka secara matematika, secara statistik, ini merupakan ukuran yang paling lemah, gitu ya. Lalu ada istilah bimodal. Bimodal itu apa? Dua modus, ya. Terjadi jika terdapat dua kelompok nilai yang mempunyai frekuensi yang sama, gitu ya. Lalu yang ketiga, ada median dipakai sebagai rata-rata jika data berskala ukur ordinal, gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya, eh kalau min. Kalau min itu kan nilai yang sering muncul ya teman-teman ya. Nah, min itu sifatnya itu adalah ukuran gejala pusat yang paling banyak digunakan. Kenapa teman-teman? Apapun pasti dirata-ratain kan? Kita pengen lihat gitu ya. Nilai tertinggi, nilai berapa sih rata-rata nilai matematika di sebuah sekolah? Berapa sih rata-rata NIM tertinggi?
Atau kalau di anak-anak sekarang itu apa namanya itu? Kalau lulusan di saya dulu ya, berapa sih nilai UN-nya yang tertinggi gitu ya? Kalau di anak sekarang apa? Masih ada UN? Nggak ada ya? Apa kalau anak sekarang ini? Nilai di ijazahnya nilai apa sih? Kalau sekarang? Kalau ini sekarang ini ijazahnya apa? Siapa nih? UN. UN. Emang masih ada UN ya? Aryan UN Sangala. Nah, iya. kurang tahu. Ujian sekolah sekarang Berbasis komputer. Oke, UN ujian Pak, sekolah ya. ujian sekolah. Oke, ujian sekolah. Nah, dari ujian sekolah itu Bu, kan kita bisa melihat ya, dari sekolah itu berapa sih rata-rata yang paling tinggi, di kelas berapa yang paling tinggi. Nah, jadi itu udah sering digunakan teman-teman, ya. Lalu apa yang lagi yang ketiga, ya? Tidak baik digunakan jika terdapat data pencilan atau bahasa lainnya outlier. Jadi min ini sering muncul data outlier teman-teman, data ekstrim itu sering kali terjadi, ya. Lalu yang keempat, jika terdapat data ekstrim, rata-rata hitung harus diganti dengan median, ya. Jadi kalau ada nilainya ekstrim ya, tiba-tiba kalau diperhatikan nilainya itu rata-ratanya 5 ke bawah gitu ya. Tiba-tiba ada tuh 8 9 tinggi sendiri. Itu kan nilai ekstrim tuh. Nah, itu nggak baik gitu ya. Nah, ini ada rumus ya teman-teman ya. Rumus eh, dari min ya. Teman-teman bisa lihat kalau ini adalah nilai rumus untuk data tunggal ya. Data tunggal artinya data perorangan, data satu data gitu ya. Jadi kalau ada satu data, teman-teman harus menggunakan rumus ini ya. X sama dengan ya N sigma I sama dengan 1 XI dibagi N ya. Lalu kalau misalnya datanya berkelompok ya, kalau banyak gitu ya, teman-teman harus menggunakan ini. Jadi tidak semua perlakuan dari data itu disamakan, jadi harus dibedain ya. Oke, kita langsung lihat ke contohnya langsung ya teman-teman ya. Oh, oke, contohnya nanti ternyata. Nah, kita lihat dulu median. Ya, contohnya nanti. Pokoknya di highlight dulu bahwasanya untuk mencari rata-rata itu rumusnya ada data berkelompok dan ada data tunggal. Lalu yang ketiga ada median. Kalau median itu adalah bilangan yang membagi serangkaian data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama, yang dilambangkan dengan M, ME, atau MET. Jadi bebas ya teman-teman ya. Teman-teman mau menggunakan M, ME, atau MET itu dipersilakan. Namun ketika teman-teman menggunakan median, pastikan teman-teman mengurutkan dulu. Ya, bebas. Urutannya mau dari yang terkecil maupun yang terbesar atau sebaliknya. Gitu ya. Nah, sifat-sifat dari median itu apa teman-teman? Ya, pertama, median itu berfungsi sebagai ukuran gejala pusat sebagai rata-rata jika data berskala ukur ordinal. Ya, jadi kalau datanya ordinal itu bisa menjadi pusat dari sebuah penelitian, dari sebuah data. Lalu median itu juga berfungsi sebagai ukuran gejala letak yang membagi kelompok menjadi dua bagian yang sama. Ya. Lalu yang ketiga, bisa saja bilangan yang menjadi median tidak terdapat dalam kelompok data. Gitu ya, nanti kita lihat contohnya. Ya. Nah, ini rumus dari median terbagi dua juga teman-teman ya. Ada untuk data tunggal, ada untuk data berkelompok. Nah, kalau untuk data tunggal tentu teman-teman harus melihat ya, itu datanya ganjil atau enggak, atau genap. Nah, itu beda juga perlakuannya. Jadi tidak selalu ya data itu disamakan. Jadi kita perlu mengecek kembali ya, double check lagi itu data ganjil atau genap. Ya. Kalau data ganjil rumusnya adalah ME sama dengan X N plus
1 dibagi 2. Ya. Kalau data genap, ME sama dengan 1/2 XN dibagi 2 tambah SN dibagi 2 tambah 1. X itu apa? Menyatakan data. Ya, data berapa? Ya, nanti kita lihat contohnya. Sementara kalau untuk data berkelompok, ya, itu kita disusun berdasarkan tabel distribusi frekuensi median. Ya, di sini bisa teman-teman lihat ya bahwasanya ME itu adalah median, B itu adalah batas bawah kelas median. Ya, batas bawah kelas median yaitu kelas interval di mana median itu berada. P itu apa? Panjang kelas median. Ya, N itu apa? Ukuran sampel, ya, atau banyaknya sampel. Lalu F besar itu apa? Frekuensi kumulatif kurang dari tanda kelas. Sementara F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Oke, kita lihat nih contohnya. Ini ada contoh dari eh, median data tunggal. Kita bisa melihat ada data ganjil di mana diminta menentukan data dari 3, 5, 2, 6, 8. Ya, ini ganjil. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada median, datanya perlu diurutkan dulu. Ya, kita urutkan dulu dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu kita tentukan N-nya berapa? N-nya ada 5. Lalu kita masukin rumus, ya. Kita masukin rumus, jadinya 5 plus 1 dibagi 2 sama dengan X3. Ya, dapatnya X3. S3 itu menjadi apa? Menjadi urutan dari berapa median kita. Jadi 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi median kita itu, jadi ini setelah dihitung dapatnya S3. S3 dari perhitungan ini itu menjadi perhitungan ketika data yang sudah diurutkan. Jadi kan kayak gini ya. X1, X2, X3, S4, X5. Nah, pertanyaan kita tadi adalah berapa mediannya? Dari hasilnya perhitungan kita adalah X3. Maka median kita adalah 5. Ya, itu kalau misalnya kita menggunakan data ganjil. Oke, selanjutnya kita lihat kalau data genap. Nah, data genap di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada 3, 9, 5, 7, 4, dan 12. Tugas teman-teman selanjutnya ngapain? Urutkan. Ya, urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dari sini bisa dilihat bahwasanya datanya ada 6. Dan kita masukin rumusnya. Ya, ME sama dengan 1/2. Ya, X6 banyaknya data dibagi 2 ditambah X6 dibagi 2 plus 1. Ya, maka 1/2 X3 tambah X4. Dari mana? Dari perhitungan ini. Ya, maka dapatlah S3, S4. Maka untuk menghitungnya, ya, untuk menentukan berapa mediannya, maka kita hitung lagi. Ya, ini S1, S2, S3, S4, S5, S6. X3 kita berapa? 5. X4 kita berapa? 7. Maka ME sama dengan 1/2, 5 plus 7. Jadi ME-nya adalah 6. Ya, sampai di sini paham nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Paham, Paham paham, ya? Pak. Jadi Ya. simple ya teman-teman ya. Sangat memudahkan ya. Oke, selanjutnya kita lihat modus ya. Modus ini kalau bahasa sehari-hari kita apa teman-teman modus?
Kalau bahasa sehari-hari kita modus itu apa? Tipu-tipu. Bohong. Pura-pura. Tipu-tipu, ada maksud ya, ada maksud di balik apa? Taktik tertentu. Di balik Ada. maknanya gitu ya. Nah, itu ya. Kalau di sini beda modus itu. Modus itu adalah nilai yang sering muncul gitu ya. Nah, nilai yang sering muncul itu ya, kita bisa menggunakan rumusnya namanya MO, modus. Sama dengan B tambah P ya. B kali B1 dibagi B2 tambah B2. B itu apa? Batas kelas modal ya, yaitu kelas interval dengan frekuensi terbesar. P itu apa? Panjang modal. B1 itu apa? Frekuensi kelas modal atau frekuensi kelas interval sebelum. B2 itu apa? Frekuensi kelas modal, frekuensi kelas interval sesudah ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, oke. Ini ada contoh teman-teman ya. Di mana diketahui ada nilai ujian statistika 50 orang mahasiswa ya dari sebuah kelompok kelompok H ya. Dari kelompok H ini ada nilainya nih. Teman-teman bisa lihat ada 60, 85 sampai 9488. Pertanyaannya apa? Teman-teman diminta untuk menghitung rata-ratanya berapa nih? Yang kedua, teman-teman diminta hitung pula rata-rata nilai jika dipilih secara acak sebanyak 10 mahasiswa ya, dan diperoleh nilainya 65, 94 dan seterusnya. Jadi dari sekian banyak mahasiswa itu diambil secara acak 10 mahasiswa. Berapa pula rata-ratanya ya? Lalu yang ketiga, berapa nilai median dan modus data sampel gitu ya. Oke, kita lihat cara pengerjaannya. Nah, cara pengerjaannya tentu kalau untuk soal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah gunakan rumus ini. Ya, rumus ini. Mu sama dengan ya sigma xi dibagi n besar. Kalau di breakdown x1, x2 sampai ke x berapa? Artinya merujuk kepada banyaknya data. Ya, jadi merujuk kepada banyaknya data. N ini apa? Merujuk kepada jumlah dari data. Maka kalau misalnya kita sudah dapat datanya semua, maka tinggal kita tambahkan aja tuh. Ya, dari 60 sampai 88 dibagi 50. Maka dapatlah mu-nya ya atau populasi rata-ratanya adalah 65,18. Ya, itu kalau misalnya menghitung rata-rata populasi. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Mbak. Paham ya? Oke, selanjutnya nih. Kalau tadi kan rata-rata populasi, kalau populasi itu kan keseluruhan data ya teman-teman ya. Nah, kalau soal nomor 2 itu sampel ya karena kan dia tadi bilang secara acak. Sampel yang diambil berapa? 10 mahasiswa. Yang diminta apa? Berapa rata-rata sampel? Maka caranya tetap sama teman-teman. Ditambahkanlah ya ini semua 65 tambah 98 sampai 65 dibagi 10. Maka dapatlah 70,3. Coba teman-teman perhatikan. Kalau dia membawa datanya 50 populasi, itu rata-ratanya 65,18. Tetapi kalau diambil secara acak dari 50 itu, rata-ratanya menjadi 70,3. Artinya apa teman-teman? Artinya semakin banyaknya data, ya, semakin banyaknya data, maka apa? Maka apa teman-teman? Semakin kecil nilainya ya, Pak. Nilainya semakin kecil, ya, semakin kecil. Jadi teman-teman
ibaratnya kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman itu ada 50 mahasiswa, ternyata eh, ada beberapa yang kena nilainya gitu ya. Kalau yang lain itu rata-ratanya 80 ke atas. Tiba-tiba nih ya, dari 50 itu ada sekitar 2 orang atau 3 orang nilainya di bawah 50. Itu rata-ratanya jadi rusak, teman-teman. Rata-ratanya akan menjadi menurun gitu ya. Beda nih kalau misalnya jumlahnya 10, nilainya nggak banyak gitu ya. Itu hasil perhitungannya menjadi bagus gitu ya. Maka kadang-kadang ya kalau teman-teman perhatikan gitu ya, kalau di zamannya sekarang itu kan anak-anak sekolah kan nilai pada bagus-bagus ya. Coba teman-teman yang udah punya anak gitu ya, anaknya disekolahin atau teman-teman ketika kuliah sekolah gitu ya, di waktu sekolah di SD, SMP, SMA, sekarang itu kan ada guru yang ngasih nilainya sampai 100, 98 gitu ya. Itu kan sempurna banget ya teman-teman. Angka yang sangat-sangat sempurna. Coba dibandingkan 20 tahun belakang. Itu mana ada ya, mana ada yang namanya guru ngasih nilai setinggi itu gitu ya. Kalau sekarang itu ada namanya apa? KKM atau bahasa sederhananya itu batas tuntas gitu ya. Batas tuntas itu juga tinggi, teman-teman. Kalau di zaman saya aja dulu tuh waktu SMA batas tuntasnya itu aja 70, 75 gitu ya. Bahkan ada yang 80 gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika dirata-ratain itu tidak berpengaruh kepada hasil akhirnya. Begitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih modusnya berapa. Nah, karena kita berbicara tentang yang namanya rata-rata dari median dan modus, di sini kan dia nggak jelas ya median dan modusnya mana. Maka kita ambil aja median dan modus untuk sampel, gitu ya. Maka tugas kita adalah kembali lagi mengurutkan. Kita urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, 45, 54, 65, 65, 65, 69, 74, 84, 84, 98. Jadi totalnya ada 10 nih. Nah, selanjutnya tugas kita apa? Kita lihat modus. Modus itu kan nilai yang sangat mudah ya teman-teman ya. Sangat mudah diidentifikasi. Ya kan, kalau misalnya udah diurutkan, teman-teman kan bisa mudah lihat. Oh, ternyata nilai modusnya 65. Kenapa 65? Karena ada 3 kali tuh muncul di soal. Gitu ya. Nah, lalu kalau median. Nah, kalau median tentu kita hitung dulu, teman-teman. Ya, kita hitung dulu nilai median. Nah, menghitung nilai median, ya, teman-teman bisa lihat nih, ya. Nah, di sini X N dibagi 2 sama dengan X10. 10 itu merujuk kepada banyaknya data dibagi 2. Maka dapatlah X5. Ya. Nah, dapatlah X5 nih. Lalu XN dibagi 2 plus 1 sama dengan X10 ya dibagi 2 tambah 1 dapatlah X6. Kita lihat X5 dan X6 berada di angka berapa? X5 dan X6 berada di angka berapa, teman-teman? 65, 69. 5 dan 69. Datangnya dari mana? Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Lalu X6-nya berapa? 6, 69. 9. 9. Ya, maka dapatlah kita masukin rumus mediannya 1/2 X5 plus X6 sama dengan 1/2 65 plus 69 dapatlah 67. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Teman-teman kalau mau sambil minum, mau sambil makan, silakan ya. Kita fleksibel aja. Pokoknya didengarin aja gitu ya. Ayo, Baik, Pak. ada yang mau ditanyain nggak?
Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini ada contoh kedua ya, di mana di contoh ini teman-teman bisa melihat ada data terkait tinggi badan, berat badan. Nah, ini termasuk ke dalam data berkelompok ya. Nah, dia nulis di sini berat badan dan frekuensi jumlahnya. Di sini bisa dilihat bahwasanya berat badan 60 sampai 62 itu ada sekitar 5 orang. 63 sampai 65 itu ada 18 orang. 66 sampai 68 itu ada 42 orang. 69 sampai 71 ada 27 orang, ya. 72 sampai 74 ada 8 orang. Totalnya semua adalah 100. Pertanyaannya adalah teman-teman diminta untuk menghitung berapa rata-rata, berapa median, dan berapa modus dari data ini. Oke, kita lihat ya perhitungannya. Nah, cara menghitungnya teman-teman, ini kalau perhitungan seperti ini sangat memudahkan pengerjaannya di mana? Enaknya ngerjain di mana nih? Kalau kayak gini. Di mana? Enaknya kita ngerjain di mana? Kalau model kayak gini nih soalnya. Di Excel, Pak. Di Excel gitu ya. Di Excel boleh nggak? Di Microsoft Excel boleh nggak ngerjain Pak? Boleh, nggak apa-apa. Asalkan teman-teman paham, mengerti gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengerjakan di Excel, tentu kita butuhkan yang namanya kolom dan kolom. Ya, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwasanya ya eh, dibuat kolom ketiga ya. Kolom ketiga itu adalah si batas bawah ya. Kolom batas bawah ya. Lalu dibikin kolom ketiga ya, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kolom ya. Nah, kolom 1 dan 2 kan udah diketahui ya. Kolom ketiga ya itu kita Bentar. Kolom ketiga itu kita ngambil batas bawah. Batas bawah itu dapatnya dari mana, Pak? Batas bawah itu diambil dari sini. Nih. Tadi batas bawah itu apa? Nilai dari angka pertama dari data. Artinya ya 59,5, 62,5, 65,5, 68,5, 71,5. Ya, itu batas bawah dari data. Kalau batas atas dari data ya, itu adalah yang sini. Ya, yang di bagian yang kedua. Artinya 65,5, 65,5, 68,5, 71,5, 74,5. Nah, ini batas bawah, ini batas atas. Clear ya? Ya, Kenapa udah dapat. 0,5 ya, Pak? Kenapa 0,5? Karena kan ketentuannya adalah kita melihat batasnya. Batas bawah dari angka ini berapa? Ya, dari yang sebelah kiri ini berapa? Ya, 659 dong. Ya kan? Batas dari ini berapa? Dari 60 itu berapa? Batas dari 63 itu berapa? 62,5. Kalau batas atasnya berapa? Ya artinya kan di atas dia. Di atas 62. Di atas 62 itu berapa? 62,5. Di atas dari 65 itu berapa? 65,5. Gitu. Ya. Iya, pas saya coba hubungi Iya, juga Pak. Mengerti, belum Pak. respon. Pas Iya. saya ya, tek-tek juga gitu. Iya sih. Kenapa? Kenapa? Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Batas bawah, batas atas? Paham, Sudah, Pak. Pak, paham. 59 aja.
Hmm? Kenapa nggak 59? Kenapa harus ada komanya, Pak? Oke, Kan memang tengah-tengah, bukan ngambilnya batasnya. kenapa harus ada koma? Kenapa nggak 61 aja gitu ya? Kenapa nggak 62 aja, 65 gitu ya, 68 gitu ya? Ya terlalu jauh space-nya teman-teman, jaraknya gitu ya. Kalaupun dijadikan misalnya 59,9, kan komanya juga berkoma-koma nanti gitu ya. Jadi batas amannya itu adalah kalau di ketentuan Waalaikumsalam statistiknya. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa itu? Bocor ya? Hmm? Ya, itu deh Pak, dia itu di tempat lain ngomongnya Pak, jadi masuk ke sini. Oh, oke. Ya, oke kita lanjutin lagi. Jadi teman-teman, ya, ini kalau misalnya kita membuat 61, 62, 63 nggak bisa teman-teman. Ketentuan dari statistiknya adalah seperti itu. Kita nggak bisa merubah, Apa coba? MJ2 merubah. 09. Waduh, ini siapa ini? Sofyan itu, Pak. Mas Sofian. Sofyan, tolong di-mute. Soft, saya nggak bisa ini ya. Teman-teman, tolong diperhatikan itu eh, mic-nya dong, itu Pak Mas Sofian. Oke, udah saya unmute ya. Teman-teman kalau mau bertanya boleh nanti ya. Nanti kalau misalnya udah selesai dijelasin, baru bertanya gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman ya. Baik, Oke, Pak. Oke, jadi dari data ini kan bisa kita lihat teman-teman ya, bahwasanya kenapa sebuah matematika itu dia tidak menentukan misalnya 59,9, 71,9, tapi pada endingnya itu nanti perhitungannya itu akan berkoma-koma teman-teman. Makanya para ahli matematika itu sudah memposisikan angka terbaik dari perhitungan itu untuk menentukan batas bawah itu adalah 59,5. Ya, kapanpun itu. Nanti kalau teman-teman menemukan data yang berbeda, batas bawah itu adalah sebelumnya setengah dari data itu. Ya, sebelumnya. Ya, Berarti 59. diambil jadinya 0,5 ya, Pak ya? Ya, Biar ambilnya gampang gitu. ambilnya 0,5. Ya, ingat aja Jadi untuk 0,5. Ingat ya akhirnya. 0,5 di batas bawah, batas atasnya 0,5 juga. Gitu ya. hmm, Sederhananya seperti jadi itu. kayak ibaratnya 60 dikurang 0,5 jadi 59,5 ya, Pak. Iya, bisa. Kalau gampangnya. Bisa. Terus untuk batas atasnya 62 ditambah 0,5 jadi 62,05. Maaf 62,5. Mm-mm. Ya. Kenapa saya nggak bilang seperti itu? Ya sederhananya aja kan teman-teman nggak perlu pakai pengurang-pengurang kan, bisa langsung aja, ya, gitu ya. Oke Pak Aman ya, yang poin 3 dan 4 ya. Paham, Pak. Nah, kalau poin ketiga dan keempat sudah selesai, baru nih teman-teman bisa mengerjakan poin kelima. Poin kelima itu nilai tengah, ya. Nah, nilai tengah itu berasal dari sini. 60 ke 62 itu nilai tengahnya adalah 61. 63, 65 nilai tengahnya adalah 64. 66, 68, 67, 70 dan 73. Nah, kalau teman-teman mau ngitungnya pakai rumus itu bisa. Ya, bisa aja. 1/2 ujung bawah, ya, ujung bawah tambah ujung atas. Artinya, ya, 1/2 ujung bawah. Ujung bawahnya yang mana? 59,5 ditambah ujung atas 62,5. Gitu ya. Cuma kan ribet ya teman-teman ya. Kalau kayak gitu kan banyak banget ya angka-angka yang ditulis satu-satu. Ya udah, teman-teman kan bisa lihat ya dari sini, dari tengahnya gitu ya. Berapa nih nilai tengahnya? Oh, ternyata 61 gitu kan. Gitu ya. Oke, kalau poin kelima udah selesai, kita masuk ke poin keenam. Nah, poin keenam itu adalah di tabel FI kali XI. FI kita udah ketahui, ya. XI, XI-nya berapa? Sudah diketahui.
Artinya tinggal dikali ya. 5 dikali 61 305, 18 dikali 64 dapat 1152. 42 dikali 67 dapat 2814 dan seterusnya. Setelah itu ditambahkan ya, ditambahkan. Nah, kalau misalnya ini udah semua, kita gunakan rumus tadi. Tadi kan di awal kan udah saya bilang nih, kalau mencari rata-rata ada rumus data berkelompok. Masih ingat nggak tadi di awal? Gitu ya. Nah, Iya, Pak. rumusnya itu adalah Ingat. X sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Gitu ya. Nah, untuk mencari ini, tentu kan kita nggak bisa langsung-langsung, teman-teman. Maka butuhlah perhitungan ini. Ya, perhitungan ini secara manual. Ya. Nah, kalau misal udah dapat, ini abaikan ya teman-teman ya, ini kemasuk ini. Nah, kalau misal udah dapat dibagilah 100. Dapatlah rata-rata kita 67,45. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak izin tanya, Mm-mm. kalau buat nilai tengah, kalau misalkan rentang datanya itu ada banyak Pak, misal 60 sampai 66, berarti itu pakai rumus yang setengah ujung bawah plus ujung atas ya Pak? Ya, kalau ini kan dikit ya. Cuma 3 data Ya, kan. Nanti kalau panjang, misalnya dari 60 ke berapa ya datanya sampai berapa gitu ya. Nah, kalau bingung ya udah kita pakai ini aja, rumus 1/2 ujung bawah plus ujung atas. Gitu ya. baik Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan raise hand atau mau langsung. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Ini ada yang raise hand. Nilai tengah kurang paham, Pak. Terima kasih. Kenapa? Nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengah itu nilai apa? Bahasa lain ini nilai tengah apa? Ayo, ingat. Tadi kan udah saya bilang. Modus. Median Rata-rata Pak. bukan, Mbak? Median. Hah? Nama Median. lain dari nilai tengah adalah Median. 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 Median Dian. atau M atau ME. Me. Ya, itu ingat teman-teman. Ya. Clear ya? Kita lanjutkan. Lanjut Pak. Oke. Lanjut, Pak. Next kita Nah, sekarang kalau tadi kan rata-rata, pertanyaannya kan ada median juga. Nah, median itu kan nilai tengah. Kalau ini kan nilai tengah untuk yang simple, tetapi nilai tengah untuk berkelompoknya belum dapat. Maka kita hitung lagi, teman-teman. Ya, kita hitung lagi. Ya. Nah, kalau poin 1, 2, 3, 4, 5 kan udah dapat. Ya. FI kali XI udah dapat ya. Nah, yang belum dapat tadi yang ini ya, yang si FI. Maka ketika kita menghitung nilai tengah, maka teman-teman bisa melihat ya, data ini kan ada berapa nih? Tuh 2 3 4 5 6. Tuh 2 3 4 5. Ada 5 baris. Artinya dari 5 baris ini teman-teman bisa mengetahui bahwasanya nilai tengah itu untuk berat badan berada di rentang berat badan 66 sampai 68. Ya. Di angka berapa? 42. Datangnya dari mana, Pak? Nah, ini dia. N sama dengan 2, jumlah data kita tadi ada 100, dibagi 2 sama dengan 50. Ya.
Jadi nilai median kita ke 50 ada di kelas ketiga. Ya. Coba teman-teman hitung nih. 60 ke 62 itu berapa tuh? 60 ke 62 berapa tuh? Ke berapa itu? Paham nggak maksud saya? Gimana Pak? Boleh tolong ulang sebentar? Paham, Kak. Ke Hah? 1, Pak. Nih, ini pertama kan 60 ke 62. Sorry. Berarti kan 60, 62. Artinya 60 itu apa? Median yang ke Ke 1. satu. N2 Satu. kedua. Lalu Iya. ya 63 ke 65 ya. Iya. Berapa? 4 ya. 34. Jadi urutannya ini ya dari angka ini kan 60 ke 62 kan ada 5 nih. 50 tambah 18 berapa? 23 Pak. 23, Pak. 23 tambah 42 berapa? 65 Pak. 60. 65. Berapa? 65 Pak. 6. Ayo, 5 tambah 18 berapa dulu? 23. 23. 23 tambah 42. 65 Bapak. 65. 65. 65. Oke. Kan artinya masuk median yang ke-50 artinya kan berada di sini kan? Iya, di tengah-tengah. Ya enggak? Secara Oh, tidak langsung kan di sini. Kalau ditambah lagi dengan 27, ya tambah jauh dia. Jadi Iya, sudah posisinya di lebih. sini. Ya, posisinya di eh data median ke-50 di kelas ketiga. Jadi nama lain yang ini teman-teman ya, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas ke-5. Gitu ya. Jadi berada di rentang interval 66 sampai 68. Gitu ya. Oke. Sampai di sini paham nggak teman-teman? Paham Pak. Oke, paham, kalau Pak. misalnya udah dapat, tentu kan kita tambahin ya. 68,5 dikurang 65,5 dapatnya 3 ya, intervalnya tadi. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya ketika kita mencari median, tadi kan ada rumusnya teman-teman ya. Ingat nggak rumus median tadi yang data berkelompok yang di awal? Mana ya? Median data kelompok. Median data kelompok. Nih, ini kan median data kelompok nih rumusnya nih. ME sama dengan B tambah P N bagi 2 kurang F besar. F besarnya itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari tanda kelas. F kecil itu apa? Frekuensi kelas median. Nah, Media. kita tadi udah ngitung, udah dapat semuanya. Ya, kita udah dapat semuanya nih. Maka F besar kita adalah 5 dan 18 sebelum dinilai tengah. Kalau F kecil itu nilai tengahnya di angka berapa? 4, 42. 2. 42. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, kalau misalnya kita udah dapat semuanya, apakah rumus yang tadi udah bisa kita hitung? Sudah. Sudah, Bisa. udah bisa, teman-teman. Nah, maka kita masukin tuh rumus tadi. Ya, kita masukin rumus tadi. Ya, ME sama dengan B plus P N dibagi 2 kurang F bagi F kecil. Maka B kita berapa tadi? Ya, B kita adalah 65,5. 65,5. Ya, P kita berapa? Tadi kan udah hitung ya. P kita Hmm. adalah 3. Ya, 3. P kita 3. Ya, P kita 3. Lalu N kita berapa? Banyak data kita berapa? 100. 100 dibagi 100. 2 dikurang F besar. Ya, F besar 18 tambah 5 23. 23 3. dibagi 4 2 ya nilai tengahnya. Maka kita hitunglah ya. Kalau udah ngitung-ngitung kayak gini teman-teman, pastikan teman-teman
ngitungnya itu saya sangat menyarankan menggunakan kalkulator Sinkol. saintifik ya. Kalau manual teman-teman pakai kalkulator saintifik. Kalaupun teman-teman menggunakan Excel, teman-teman harus memahami penggunaan Excel yang benar itu bagaimana. Kalau tidak nanti hasilnya salah. Kalau teman-teman hitung manual, teman-teman hitung dulu nih. Dibagi dulu baru dikurang. Gitu ya, dibagi dulu dikurang, nanti baru hasilnya didapatkan 67,42. Jadi teman-teman nyelesain itu nggak bisa langsung-langsung, step by step gitu ya. Nih kayak gini kan, 65,5 tambah 3. 100 dibagi 2 dapat 50, kurang 23, dibagi 42. Lalu 65,5 ditambah 3. Nah, 50 kurang 3 dapat 27. Dibagilah 27,42. Dapatlah 1,92. Nah, ditambah dengan 65,5, dapatlah 67,42. Kalau misalnya teman-teman langsung menghitung dengan memasukin angka kayak gini langsung, itu nggak bisa, teman-teman. Nanti salah tuh perhitungannya. Gitu ya. Coba aja nanti, pasti salah. Kalaupun mau pakai kalkulator saintifik, ada caranya, ada pola-polanya. Ya, teman-teman cek aja tutorialnya, browsing itu banyak banget. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Cara ngitung yang hasil 1,92 gimana, Pak? Poin apa? 1,92 itu. Ini poin 192 kan ini. Artinya Dari 27 dibagi 42 berapa hasilnya dikali 3. Gitu ya. Jangan kayak gini. 3 dikali 27 bagi 42. Benar atau salah kayak gitu? Salah. Salah, Salah, hasilnya Pak. nanti beda. Artinya dibagi Bagi dulu 27,42 dapat berapa tuh? 27 bagi 42 dapat berapa tuh? Berapa? 27 0,64 banyak, Pak. 0,64. 0,24 baru dikali 64. 0,64, Pak. 0,64. 0,64 ya, baru Iya. dikali dengan 3. 3. Nanti dapatlah 1,92. Oke, paham, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Jelas teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik ya, jelas ya. Ya, Mbak. Oke, sekarang kalau misalnya median udah dapat, tugas kita selanjutnya menentukan yang namanya apa? Modus. Ya, kita tentukan modus ya, masih menggunakan tabel yang tadi. Nah, kalau menggunakan tabel tadi, sebelum kita menggunakan rumus modus, tentu kita hitung dulu kan. P-nya kan udah dapat tuh. B1-nya kan belum dapat, maka kita hitung. P sama dengan BA kurang BB. BA itu apa? Batas atas. BA itu adalah batas atas Batas bawah. dikurang BB, batas bawah Bawah. dari Bawah. nilai tengah. Ya, dari nilai tengah. Batas atas dari nilai tengah adalah berapa? 65,5. 68,5. Batas 68,5. bawah dari nilai bawah adalah nilai tengah adalah 65,5. 65,5. Maka dapatlah 3P. Lalu kita cari B. B itu batas 1. Batas 1 itu adalah batas sebelum nilai tengah. Kalau batas 2, batas setelah nilai tengah. Artinya batas 1 sebelum nilai tengah adalah berapa? 18. 18. Maka untuk mencarinya adalah 42 dikurang 18 dikurangi dapatlah 24. 24. Nah, batas kedua dari nilai tengah berapa? 27. 27. Maka 42 dikurang 27 dapatlah 15. 15. Jadi kalau misalnya udah dapat semua, maka teman-teman tinggal mudah nih ngitung.
Masukin aja rumusnya. MO sama dengan B tambah P B1 dibagi B2 plus B2. B-nya berapa tadi B kita? B kita tadi B berapa? 24. 5,5. 65,5 Pak. 65,5 ya. B. P kita berapa? 3. 3. 3, Tiga. Kita berapa? 24. 24, 24 B1 plus B2. 24 tambah 15. Tambah 15. Nah, makanya saya bilang ya, teman-teman kalau ngitung kayak gini, jangan langsung-langsung di breakdown dulu satu-satu. Ya, dipecah satu-satu ya. Kalau misalnya teman-teman ngitungnya langsung, itu nanti hasilnya juga salah. Ya. Ya. Jadi di breakdown 65,5 plus 3, 24 dibagi 24 tambah 5, 39. Ya, dibagi dulu. Baru dikali, dapatlah 1,85. Hasil 85. akhirnya berapa? 6. 67,35. 7,35. 7,35. Gitu. Oh, Ya. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan nggak? Silakan. paham, Pak. Ini kalau dijelasin paham ya, tapi kalau misalnya udah dikasih soal, ngerjain sendiri Oh ingat iya. ya. Oh iya. iya Pak, benar. Diusahakan Pak, diusahakan. Hah? Lupa semua, Pak. Pada Kadang lupa. ngeblank, Pak. Jadi Pak, tadi nama ngerjainnya kalkulatornya apa, Pak? kalkulator saintifik. Nah, yang minggu kemarin yang nggak datang, saya bilang teman-teman gunakan kalkulator saintifik. Nih, Berarti itu beda Saintifik. ya Pak sama sinkos. kalau kalkulator saintifik itu lengkap dia. Kalkulator Oh, saintifik. Saintifik. Oh. Nih, nih kalkulatornya kayak gini nih. Ya. Ya, teman-teman beli yang nggak usah yang kalau Casio kan mahal ya teman-teman ya. Casio itu kan mahal ya. Tapi kalau misalnya untuk investasi sih nggak apa-apa sih. Karena kan belajar teman-teman ngambil manajemen itu, teman-teman kan belajar hitungannya juga banyak teman-teman. Nggak hanya statistik, nanti ada manajemen keuangan, ada akuntansi gitu ya. Itu nanti dibutuhkan. Jadi kalau mau beli yang bagus kalian boleh. Tapi kalau mau yang murah, itu 30.000 udah dapat sih. Gitu. Oke, ada yang mau lagi nggak yang mau ditanyakan? Ayo. udah Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Paham. Entar, wait. Oh, udah habis PPT kita. Ntar. Oke, sudah habis ternyata. Oke. Teman-teman sudah cukup atau mau dilanjutkan materi kedua? Lanjut, Pak. Lanjut Bebas Pak, Pak. bebas Iya, Pak. lanjut Bapak. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, sebelum Udah lanjut, nanggung Pak, udah asik soalnya. Lanjut aja Pak. sebelum lanjut, teman-teman mau minum, mau ke toilet, silakan. Saya mau ke toilet dulu ya. Oh Oke, iya, Pak, baik. nggak apa-apa. Oke, Baik, Pak. Silakan, Baik Pak. Pak. bentar ya. Oke, Ya. Pak, baik. Pak, tunggu.
Di situ juga ada kelas Mandarin, Bisa. Iya. Iya. Harus ikut. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan dulu ini sebentar. Nah, kalau tadi teman-teman, kita melihat bahwasanya ada istilah ukuran gejala pusat gitu ya. Nah, sekarang ada yang namanya ukuran gejala letak gitu ya. Nah, kalau ukuran gejala letak itu dia lebih detail, perhitungannya lebih spesifik, teman-teman, ya. Dimana kalau berbicara tentang letak, kita berbicara tentang bagaimana memposisikan sebuah data itu bisa diterima dengan benar dan sesuai dengan koridor matematika, ya. Nah, kita lihat ukuran gejala letak itu apa, ya. Jadi dia itu adalah sebuah konsep ya, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi posisi. Jadi cara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana posisi atau letak dari sebuah data. Nah, eh, itu bisa kita lalui melalui 3 metode. Ada yang namanya metode kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk sekarang saya akan coba menjelaskan kuartil dulu. Desil dan persentil itu nanti pertemuan selanjutnya. Karena kan ini udah malam juga ya teman-teman ya. Kalau kita paksain juga tidak maksimal. Gitu ya. Oke, pertama kita coba lihat dulu kuartil. Gitu ya. Nah, kuartil itu apa teman-teman? Kuartil itu adalah kelompok data yang sudah diurutkan yang sudah diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dan itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi di dalam kuartil itu ada 3 jenis kuartil. Pertama ada kuartil pertama Q1, ada kuartil kedua atau kuartil ketiga, dan ada kuartil tengah dan kuartil ketiga atau Q3 atau kuartil atas. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita coba lihat ya teman-teman ya. Rumus dari kuartil itu bisa kita menggunakan 2 jenis. Ada yang menggunakan data berkelompok dan ada data tidak berkelompok. Artinya dia tunggal. Kalau dia tunggal, artinya rumus yang digunakan adalah yang di atas. Sementara kalau yang berkelompok yang di bawah. Nah, teman-teman perhatikan ya rumus ini. Teman-teman sebenarnya nggak perlu menghafal ya. Kalau dihafal kan bisa lupa ya. Jadi mending dipahami aja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya L0 itu adalah batas bawah kelas kuartil. C itu adalah bagian dari IN bagi 4 kurang F. F itu apa? F besar itu apa? Jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil Q1. F kecil apa? Frekuensi kelas kuartil Q1 atau QI. Nah, ini kita teman-teman bisa lihat ya. Ada sebuah data, ini bukan data berkelompok, di mana dari data teman-teman bisa melihat ada data 50, 40, 45 sampai 100. Langkah pertama yang perlu dilakukan apa? Teman-teman urutkan dulu. Ya, kenapa diurutkan? Ketentuannya seperti itu, teman-teman.
teman-teman urutkan dulu ya. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, baru kita tentukan Q-nya. Tadi kan kuartil itu terbagi dari 3, teman. Nah, maka bisa kita lihat Q1, Q2, dan Q3. Nah, di sini teman-teman coba lihat. Q1 sama dengan nilai ke ya 1 ya dikali 10 tambah 1. 10 itu menyatakan banyaknya data. Tambah 1 dibagi 4. 4 itu merujuk kepada rumus ini. Ya, I kali N plus 1 dibagi 4. Gitu ya. Maka nilainya adalah 11,4. Atau sama dengan kalau dijadikan dalam bentuk desimal 2,79. Nah, jadi nilai dari Q1 ya di mana posisinya 2,75, maka bisa kita buatkan dalam bentuk nilai kedua plus 0,75. Jadi 75 itu kan 0,75 teman-teman. Jadi di breakdown ya, dipecah mereka 2 plus 0,75. Maka nilai ketiga ya, nilai ketiga, nilai kedua. Sampai di sini paham nggak teman-teman? Jadi nilai ketiga dan nilai kedua. Nah, bisa kita lihat teman-teman, nilai keduanya berapa di sini? Nilai keduanya berapa? 45, Pak. 45. 45 ya, 45. plus 45. 0,75 ya. Nilai ketiga berapa? 1, 50. 2, 3, 50. 50. 50. Nilai kedua berapa? 45. 45. Maka dapatlah perhitungannya 0,75. 4 plus 0,75 dikali 5 dapatlah 48,75. 75. Oke, sampai di sini teman-teman paham nggak 75. alur hitungannya? Ini kalau teman-teman dalam bentuk desimal ya, kalau bentuk desimal. Yang Q1 paham teman-teman? Pak, itu yang 0,75 sama 5-nya itu dikali, Pak, atau gimana? Yang mana 0,75? Sama Ini yang di dalam kurung 5 itu ya, dikali atau ditambah dikali, itu, Pak? dikali. Oh, 0,75 dikali ya. dikali 5. Baik, Pak. Oke. 0,75 angka dari mana, Pak? Tiba-tiba muncul. Nih, jadi dia memberi down. Tadi kan hasil perhitungan kita yang ini ya. Ya, kalau dalam bentuk pecahan kan 11/4 ya. Iya enggak? Kalau dalam bentuk pecahan 11/4. Tetapi kalau dijadikan dalam bentuk desimal 2,7 Desimal. gitu ya. Nah, tadi kan konsep kita nilai ke itu kan merujuk kepada data keberapa. Maka dia membreakdown data kedua dan 75 itu posisinya ke 0,75. 0,75 itu posisinya bisa nilai ke 3 gitu. Paham nggak? Jadi 2 itu merujuk kepada urutan di sini. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 0,75 itu dirubah nilainya ya, itu menjadi nilai keberapa? Nilai ketiga. Nilai ketiganya adalah 50. Gitu. Paham teman-teman? Paham, Paham, Pak. Oke. Nah, kalau ini Q1 itu dalam bentuk desimal. Nah, kalau Q2 itu kita buat dalam bentuk pecahan. Bebas ya teman-teman ya. Teman-teman kalau nyaman dalam bentuk pecahan boleh, dalam bentuk desimal juga boleh. Nah, kalau di sini di Q2 itu dalam bentuk pecahan. Nah, Q2 sama dengan nilai ke
Ya, nilai keberapa? Kedua. Ya, banyak data 10 plus 1 dibagi 4. Maka dapatlah 21,4. Ya, pecahan dari 21,4 itu adalah 5/1/4. Ya, Pak, kalau misalnya mau dijadikan desimal boleh nggak? Boleh. Artinya kalau 21 bagi 4 berapa? 5,25. 5,25. Ya, 5,25. 25. Cuman karena dia menjadikan dalam bentuk pecahan, dia menjadi 51/4. Gitu ya. Maka nilai kelima, Oh. nilai kelima berapa? Nilai kelima berapa? 1, 2, 75. 0,25. plus 75. 1/4. Nah, urutkan aja. Nilai kelima, setelah nilai kelima berapa? Nilai keenam. Nilai keenam kita berapa? 78. 78. 78. Nah, nilai kelima dikurang dengan nilai kelima, 75. Maka dapatlah 75,75. Wah, itu Allah saya. Ya. Nah, kalau misalnya nih mau dijadikan dalam bentuk desimal, hasilnya sama nggak? Kalau mau bentuk desimal, hasilnya sama atau beda? Sama. Hmm? Gimana? Sama, Pak. Sama, Pak. Kalau dalam bentuk desimal Sama. kan artinya kan kayak gini ya. Artinya kalau dalam bentuk desimal artinya kayak gini ya. Eh dari sini ya, artinya kan 21 bagi 4. 21 bagi 4 tadi dapatnya 5, berapa? 5,25. 5,25. Artinya nilai kelima tadi berapa? 75. 75 plus berapa? plus 0,25. 5,25. 0,25 0,25. ya. 0,025 Iya. lalu 78 kurang 75. Kurang 75. 75 tambah 0,25. 78 kurang 75 3. 3. 3. 3. 75 ditambah 0,25 dikali 3 berapa? 3,25. Oh iya, sama. Berapa? 3,2. 3,75. 0,25 kali 3 berapa? 3,25. 0,25. 0,75. 0,75. 3,75. 0,75. Hasilnya Oh, 75,75. 75. 75 sama. Sama. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman merasa nyaman pakai pecahan boleh. Kalau mau pakai yang desimal juga boleh. Pak, izin koreksi bisa? Pak, cara Hmm? Pak, maaf, izin koreksi bisa? Boleh. Yang I2 sama dengan nilai ke N ditambah N tambah 1/4. Itu berarti 2 dikali 20 ditambah 10 ditambah 1 berarti 22 bukan? Kan 10 tambah 1. 1, 11 kali 2, 22. Berarti 22/4. 11. Hah. Gimana? Ayo. Kan artinya kan gini ya kalau izin ngikutin Pak. rumus ya. Ya kan? Arti kalau pakai rumus 2 ya 2 10 plus Tambah 1 1. Ditambah 1 2 kali bagi 10. 4. bagi Artinya 4. 2 diselesaikan dulu dalam kurung kan? Diselesaikan dulu kan dalam Iya. kurung kan? 2 kali 10, 20 plus 1. 21. Ya 11 bagi Oh. 4. Ya kan? 11 bagi 4 berapa? Iya. Hah? 2,75, Pak. Hah? 2,75. Berapa? 75. 2,75. 2,75. 2,75. 2,75 dikali 2 berapa? 5,5. 5,5. 5. 5,5. Karena kalau dikalikan juga 2 kali 11 dulu baru 4. Gandanya kalau mau dikalikan dulu berarti 22/4.
5 dikali. Salah Kak, itu rumusnya kamu Oh, yang kerjanya yang sorry, dikurung sorry, dulu. sorry, Enggak, sorry, enggak, kamu sesuai kuartil 1 sama yang ketiga juga gitu. sorry, salah saya. Jadi kan gini, kalau ini kan tadi, ini kan 10 tambah 1 kan 11 ya. 10 Iya. tambah 1 kan 11, 11 dikali Iya. 1 kan 11. Artinya kalau kita konsepnya 10 tambah 1, 11 kali 2 berapa? 22. 22. 22. Pak. Oh ya, harusnya 22 per 4 ya? Iya, Iya Pak. Iya, Iya iya. Pak, 22/4. Oh iya. Iya, harusnya 22 per 4. Oke, nggak apa-apa. Ini terima kasih teman-teman ya. Artinya memang 22 per 4 ya. Kalau didesimalkan 22 bagi 4 dapatnya berapa tuh? 5,5 tetap sama. 5,5. 5,5 Pak. Oh, oke, cuman beda dikit ya. Iya, cuma beda pecahan sama desimal aja. Ya, paham. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Paham. Oke, nah Paham, kalau Mbak. yang ketiga juga sama seperti itu. Paham. Ya, yang ketiga pun juga sama. Kurang lebih. Mungkin sampai di sini aja teman-teman ya. Kalau data berkelompok nanti kita lanjutkan lagi ya. Karena di saya udah tengah malam banget nih. Oke, Pak, baik. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Ini nanti Terima pertemuan kasih. yang keberapa ya? Ini ketiga, yang keempat ya. Keempat nanti saya kabarin lagi. Dan Oke, untuk Pak. tugas nanti saya mungkin kayaknya di pertemuan 7 udah ngasih tugas ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Paham, Tidak ada. Pak. Tidak ada? Oke, Tidak ada, Pak. kalau tidak ada mungkin Kalau- itu saja ya teman-teman ya pertemuan kita pada hari Ya. ini ya. Pertemuan Baik. kita terlebih dan terkurang ya. Kalau misalnya ada kesalahan yang salah saya sampaikan pada hari ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.